undang-undang tidak menyebutkan peran masyarakat itu pada perguruan tinggi. Jadi harus jelas dicantumkan peran serta masyarakat itu adalah diantaranya keterlibatan perguruan tinggi dalam hal kajian dan pengawasannya juga. Karena tidak hanya pada PPNS ataupun kepolisian. Kalau di daerah itu juga ada Satpol PP. Ini mungkin juga kaitan dengan ketertiban dan kebersihan itu juga ada pada tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan hukum. Nah, kemudian yang ketiga, ayat terakhir pendidikan dalam hal ini harus diatur dengan jelas tegas kalau kaitan dengan kewenangan agar tidak terjadi overlapping, overlapping atau konflik. Jadi kewenangan penegakan hukum. Nah ini di rancangan hukum ini ada polisi dan PTMS. Jadi belum melibatkan satu polisi pemerintah dan melibatkan yang sifatnya independen. Ini saja barangkali karena sudah ditutup sama Pak Alif, nanti akan dimediakan di perkajaan melalui diskusi yang diberikan kepada polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bos sudah buat sekali bersemangat sebetulnya di apa sebelum berencana sebetulnya diskusi dulu, tapi dalam hidup aku saya bersyukur jangan dong saya dulu. Menjadi diskusi yang menarik tadi karena nyandel orang pidana nih. Itulah dia Pak, kadang-kadang kami orang pidana itu suka dipaksa-paksa harus terlibat gitu. Baik, waktu berikutnya diberikan kepada Ibu Insinyur Sri Bugasari MSI. Mungkin bisa diskusi dulu supaya kita bisa paham bagaimana sejarah, ya, sejarah flashback bagaimana sih sampai munculnya rancangan undang-undang tentang perubahan tentang pengelolaan sampah ini, apa landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan juridisnya, apa yang menjadi pembeda antara undang-undang sebelumnya dengan tawaran rancangan ini. Kalau ini rancangan hanya beberapa pasal ya juga, karena perubahan atas. Ini hanya beberapa pasal saja. Nah, apa kira-kira yang kemudian menjadi pembeda dan kemudian bahwa rancangan undang-undang ini begitu penting, harus kita kawal dan harus kita dukung sehingga tidak seperti undang-undang RUU yang lain itu menjadi pro kontra, menjadi polemik sehingga masyarakat juga seolah-olah terpecah atas isu dari RUU sebelumnya yang beberapa hari kemarin di Sarat. Apakah kemudian RUU ya justru malah dia mau mendukung karena pengelolaan sampah ini saya rasa harus kita sepakati bersama. Waktu dan tempat karena ini berlaku ini mungkin 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebetulnya saya perkenalkan saya bekerja Pak. Jadi saya sendiri, saya Sri Bugasari. Kalau nanti nama saya gampang aja Pak, bebas sampah, Bugasari. Saya ditemani anggota sebetulnya beliau-beliau itu juga sebenarnya begitu saya juga. Ada Pak Andi, Pak Andi yang berbicara, nanti ada Mas Ali ya di sana. Jadi kita bekerja kalimat ada di lain. Jadi kalau bicara sejarah, mungkin saya juga bisa mulai undang-undang yang existing sekarang itu 1828. Kenapa bisa lahir? Itu juga kebetulan waktu itu saya yang mengusulkan kepada pemerintah sejak tahun 2000. Akhirnya lahirnya 2008. Jadi kita butuh 8 tahun waktu sampai 2 kabinet kita. Karena pada saat saya usul saya malah bisa lagi lah gitu Pak, Bu ngapain sama aja bikin undang-undang gitu. Nah undang-undang yang ada aja banyak yang gak jalan
aneh itu seolah bisa betul memang undang-undang hari itu nanti di jalan, apalagi kalau kita tidak ada undang-undang. Sampai akhirnya suatu saat 2005 ada TPA longsor di Cimahi, 157 orang meninggal. Sampai sekarang saya pengen baca itu mau berapa orang lagi meninggal. Sementara kemarin ada ikan mati, kita ribut banget ya. Sementara 15 tahun yang lalu orang meninggal 157 TPA, kadang-kadang kita suka lupa. Nah ini waktu itu sampai termasuk ya saya waktu itu. Kenapa sejarahnya seperti ini? Latar belakang saya adalah tentang mesinnya. Nah, itu ya. Alasannya pada saat kita studi banyak di luar negeri, selalu mungkin teknologi itu buat saya itu terakhir. Justru yang pertama itu adalah aspek hukumnya. Jadi kalau saya ke luar negeri kemana saya lihat undang-undang mereka. Kemudian kedua kelembagaannya tadi Pak harus jelas berapa menteri, siapa regulator, siapa operator. Kemudian pendanaan, berapa persen sih APBD seperti pendidikan kan sudah 20 tahun. Kemudian berapa kuliah per bulan orang harus bayar, seperti bayar listrik kan sudah jelas. Ada yang 1, yang 2, yang 3, ini belum jelas ini. Kemudian yang penting lagi aspek sosial budaya. Tadi setiap orang punya dosa, kira-kira setengah kilogram sampai nomor 7 itu dosa kita tiap hari. Makanya DKI 8.000 ton per hari. Serang tuh mungkin 1.200 kan. Dosa kita semua. Ini sosial budaya. Jadi bagaimana supaya kita sering lihat sepatu siapa yang mau sampai di sini masuk neraka gitu. Ya, kalau saya enggak, justru yang belajar sampah itu kurang dari 1% penduduk dunia. Mudah-mudahan kita yang di ruangan ini masuk ke dalam 1% ini, justru kita yang masuk surga. Jadi yang tadi masuk surga. Jadi saya merasa punya teman, tadinya selalu ditertawakan, ibu sekolah tinggi ngapain sih ngomong sampah dulu. Jadi suatu kehormatan saya setelah 40 tahun saya bergelut di bidang ini, saya bisa duduk di sini. Coba 10 tahun, 20 tahun mana ada Pak seminar tentang sampah? Ya kan, apalagi fakultas hukum. Urusan saya nggak sampah gitu kan. Nah, disinilah akhirnya saya mencoba untuk menunjukkan bahwa aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, dan sosial budaya, baru teknologi dia dari 5 aspek. Kalau kita hanya bicara teknologi saja, makanya jalan itu Pak. Nah, ini kira-kira sejarahnya. Nah, setelah 12 tahun kan akhirnya lahir ini undang-undang, setelah 12 tahun 2020 sekarang ini. Kita lihat ini sejauh mana sih undang-undang ini sudah bisa kita implementasikan. Nah, saya sendiri dengan teman-teman merasakan meskipun juga saya yang mengusulkan bahwa ternyata ini belum bisa terimplementasi dengan sepenuhnya. Masih banyak sekali pasal-pasal yang tidak terlaksana. Ini yang harusnya begitu saya diundang oleh DPD Komite 2, saya betul-betul memberi penghargaan kepada DPD Komite 2 karena teman-teman DPD ini orang-orang modern ya, orang-orang yang ngerti sama tuh justru orang modern gitu. Yang jarang sekali orang berpikir tentang itu menganggap ini penting. Makanya saya semangat untuk berpikir sama dengan DPD ini. Karena nggak banyak lagi orang yang berpikir tentang itu. Jadi betul kenapa akhirnya kita perlu membuat rancangan untuk ya, karena ada beberapa yang mungkin belum bisa jalan, ada yang kurang, ada juga yang terlalu maju sehingga tidak bisa dilaksanakan. Contoh misalnya pasal 44 yang sangat kita rasakan di lapangan, di mana pasal 44 itu bahwa 3 tahun setelah undang-undang, artinya diterapkan ke-3 itu 2011 itu harusnya sudah tidak ada lagi tempat pembuangan akhir yang terbuka pendamping. Tapi sekarang saya di lapangan melihat hampir 95% masih open dumping. Dan saya sebagai orang yang tidak begitu ini bagaimana? Tidak ada wali kota yang
kena sanksi, malah dapat adik pulang. Kebetulan saya juga ikut di situ kemarin saya usul, yang TPA-nya masih belum sesuai undang-undang tidak dikasih. Jadi, nah ini salah satu padahal tidak perlu PP, tidak perlu permen, bisa langsung dilaksanakan. Yang 1 tahun setelah undang-undang 2009, semua pemerintah daerah harus punya perencanaan penutupan PPA yang open. Nah, ini harus membuat dengan namanya kalau teknologinya sanitary landfill. Ya. Maksudnya seperti apa? Artinya kalau WC ya WC kita 5. Wah. Kalau sekarang WC kita WC kebun. Ya. TPA yang sekarang. Ada WC-nya budol. Nah, tapi bukan karena tidak ada uang, karena ruang tamunya bagus. Itu masalah sosial budaya tadi. Kenapa suku budaya kita belum budaya WC yang bersih, belum budaya tempat sampah yang bersih, tapi budaya ruang tamu yang bersih. Sehingga bikin kota hanya bikin airport, tanggal 5, tapi tidak bikin TPA. Bikin rumah hanya bikin ruang tamu yang bagus, tapi tidak punya WC, WC-nya di orang. Kayak Jakarta kan di Bekasi, WC-nya kan di tetangga. Ini semacam bantar memang tidak tepat sebenarnya, karena apa lagi? Iya, hampir. Di kami juga. Serang juga, semua Jawa. Di Indonesia itu mungkin hanya saya tidak mulai sekarang Surabaya dari Papan. Karena Bu Risma itu benar-benar dan saya bisa lagi dengan di Surabaya. Nah, itu tadi. Kenapa baik-baik? Tapi itu sayangnya, ya kalau saya bicara dengan wali kota, pemanfaatan yang memang dana kan nggak ada. Ternyata memang dana yang ada sekarang itu rata-rata kurang dari 1% APBD. Tapi kalau kita cek studi banding, Indonesia kan sampai ke sana, di negara lain sampai di atas 5%, 6%. Kenapa? Saya tidak bisa soal itu depan, tetapi kebersihan adalah investasi. Contoh hotel bintang 5 ini, 60% investasinya di toilet. Kalau kita masuk ke kamar, bukan di tempat tidurnya, tapi di rumah. Ya, manajer hotel berani 60% invest karena dengan WC bersih dia laku. Jadi di sini hati-hati dengan nilai ekonomi, bukan beli barang atau bikin kompos dan lain, itu sampingan. Bisnisnya adalah bisnis jasa, bukan bisnis bikin pabrik. Jasa kebersihan, cleaning service. Seperti cleaning service hotel ini kan kita bayar jasanya. Perkara dia bisa menemukan kertas bekas, itu mah sampingan. Jangan dianggap dia jualan kertas atau jadi pengusaha kertas. Ini harus diluruskan. Makanya di salah satu pasal yang kita kemarin cukup debat, kita malah mau menghilangkan bahwa sampah adalah sumber daya. Tidak, sampah adalah tanggung jawab. Karena itu sekarang bikin orang seolah-olah jual listrik lah, jual kompos lah. Nah, bisa cleaning service itu nanti kita nggak bayar karena dianggap sudah kertas. Buat saya ini harus ada salah satu hal yang paling dirumuskan di rancangan perubahan. Jadi ada salah satu hal lain ya, bisnis seorang yang ekonomi itu jualan listrik kosong. Di sini kita tidak bicara profit, tapi kita bicara benefit. Jadi tetap cost center. Kebersihan adalah investasi, sampah adalah tanggung jawab. Perkara dari sumber itu nomor 100, itu sampingan. Contoh misalnya tadi di service itu kan kita harus bayar. Perkara dia jualan kertas itu bonus saja. Jangan dibalik, gara-gara dia bisa jualan kertas kita nggak bayar, tapi kan sumber daya gitu. Kan itu ada jualin kan. Ya itu WC umum di bisa nggak bayar, malah kita dibayar. Nah ini yang diluruskan yang cukup melawan mainstream. Karena saya merasa saya mau bikin sudah merasa berdosa ini ya, saya kecolongan ini. Dan sekolahnya ada tulisan sampah itu kan sampah emas belum sampah itu. Nah yang tadi juga TPA itu ternyata
biayanya itu APBD karena kurang bisa sebesar. Dan ini kan kita dengan pendidikan apa, kita harus memperlakukan. Setelah saya lihat ini sangat kecil. Kalau dunia WC paling cuma bisa buat WC cukup. Sementara untuk WC bintang 5 itu sekian dolar ton. Itu saya biasa kasih training. Jadi bukan hanya miliar per tahun, tetapi unit cost. Berapa rupiah sih per ton untuk mengelola sampah? Sekarang itu contoh misalnya untuk TPA yang benar, kenapa sekarang masih panjang? Untuk TPA yang benar itu operasionalnya kira-kira 20 dolar per ton. Katakanlah 200.000 lah misalnya. Sekarang survei saya rata-rata masih banyak yang 10.000, 15.000, 30.000 per ton. Tapi kalau dihitung miliar per tahun seolah besar. DKI itu sekian. Tapi kalau kita rupiah per tonnya. Nanti juga makanya semua orang harus punya master plan dari 5 aspek tadi. Bukan hanya teknologi. Justru aspek hukumnya seperti apa? Perda sampai 3 KP, kemudian pengelolaan ternyata betul harus jelas siapa regulator, siapa operator. Kalau dinas lingkungan hidup operator, regulator bisa semua. Apa berbeda? Kalau dinas lingkungan hidupnya regulator, operatornya bisa swasta. Ini beda-beda secara kota. Terserah, hanya harus bikin master plan sendiri. Dalam kaitan kemudian sanksi, nanti mungkin saya akan dibantu oleh teman-teman ahli ya. Tapi yang jelas di luar rancangan yang sekarang kebanyakan sanksi itu justru untuk masyarakat, untuk swasta yang mengelola. Justru sanksi untuk Pemda yang melanggar ini belum ada. Tadi yang saya bilang TPA itu kan tanggung jawabnya Pemda. Sementara dia melanggar undang-undang sampai siapa? Nah, ini yang kita kemarin masih satu bagaimana? Apakah kita boleh kayak LPS kan bisa apa? Bisa apa itu yang konsumasi apa ya? Bisa terjadi. Apa seperti itu. Sebenarnya kalau saya mau masuk semua aman. Tetapi juga saya melihat kan tidak ada dana. Terus kenapa tidak ada dana? Karena dari pemerintah pusatnya pun APBN dan lain-lain itu tidak serius gitu Pak saya melihat dibandingkan dengan program lain. Jadi saya selalu mengatakan ini bukan tidak ada dana, tetapi belum prioritas. Kenapa bikin ruang tamunya dia bisa mewah, tapi WC nggak punya? Artinya bukan miskin, tapi memang tidak modern menurut saya gitu, masih primitif. Tadi kenapa bisa bikin airport 20 triliun, bisa bikin jalan tol sekian, bisa bikin hotel, mall, bintang 5, tetapi TPA kita masih primitif. Ya, jadi kalau keluar negeri itu jalan-jalan nggak melihat itu gitu. Kayak di Singapura tuh Pak bayar sampah 200.000, 300.000 ya, lebih. Yes, dia butuh 40 tahun dari mulai mendugas sembarangan sampai seperti ini. Oleh karena itu saya dapat juga masukan dari teman-teman dinas kebersihan di luar negeri itu. Jadi membangun manusia jauh lebih sulit daripada bikin mesin. Saya belajar mesin incineration plant. Saya berkomposting plant cuma sebulan saya di Jerman. Sudah bisa lah beberapa 1.000 ton dari 12 megawatt misalnya. Kalau sini gampang mereka ekspor juga banyak. Tetapi di mana-mana saya butuh 8 tahun. Singapura butuh 40 tahun mendidik ini. Jepang itu 100 tahun undang-undangnya udah berkembang. Sehingga ini udah budaya Pak. Jadi pembangunan manusia. Ini di rancangan-rancangan ini yang terus kita masukkan kekurangan-kekurangan ini. Karena seperti tadi hanya masyarakat yang merasa kadang-kadang sama masyarakat jangan sampai kalian isu dan yang tidak kerja masyarakat bersama.
sekarang sudah memilah, mereka sudah memilah, mereka jadi satu. Artinya belum siap sistem ekonomi. Sementara masyarakat itu bisa dilihat satu sistem. Tadi mungkin terbang 1 jam ke Singapura, langsung dulu. Nah, mungkin Mas Andi, kemarin saya dapat dari guru nikah itu CV ada 5, cuma di ternyata ada implementasinya nih dari Ibu Sri. Kita tidak perlu mendapatkan gambaran secara komprehensif. Itu misalnya apa sih pembeda secara spesifik dari segi yuridisnya terhadap perubahan ini. Siapa ya Pak? Sekian dan gitu. Ini presentasinya sudah kami paparkan pada waktu dengan Bapak Ibu konselor dari senator dari DPD. Jadi selanjutnya saja langsung Mas. Ya, jadi latar belakangnya itu sebenarnya dari buku yang lama itu ada 4 yang tidak bahwa sampah itu harus bertambah. Tadi sudah disebutkan bahwa sekarang kita memproduksi sekitar 6,7 kg per hari, dan kemudian mungkin setiap hari itu kita punya 175.000 ton sampah di seluruh Indonesia. Masalahnya bahwa sampai sekarang pertambahan penduduk itu tidak pasti akan tumbuh, dan seperti itu masyarakat muda, artinya pertumbuhan penduduknya akan terus bertambah, dan kemudian dia jumlah boleh saya bingung sebentar diurus dulu sebenarnya semua jadi boleh dulu kalau slide-nya dulu ya. Jadi next. Masalahnya itu ada 4 sebenarnya. Pertama adalah perubahan paradigma. Tadi sudah disampaikan Ibu bahwa dulu itu asasnya ada 3 pengelolaan sampah 2018. Tujuan pengelolaan sampah itu ada 3. Pertama adalah memperbaiki kualitas lingkungan, mempertahankan kualitas kesehatan masyarakat, dan kedua memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Ini yang akhirnya membuat orang berubah seolah-olah bahwa sampah itu sumber daya. Padahal tidak ada orang yang mau ditaruh di rumahnya sampah terus kemudian olah ada. Itu makanya tadi disampaikan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab. Itu perubahan paradigma. Kita kembalikan bahwa pengelolaan sampah itu awal mulanya kenapa perlu dikelola, karena lingkungannya perlu dijaga, masyarakatnya perlu dijaga kesehatan. Dan itu adalah hak dasar setiap warga negara di UUD 45. Terus kemudian adanya kekurangan. Kekurangan itu apa? Ada beberapa pasal yang karena perubahan paradigmanya sendiri, akhirnya kurang pasal tersebut. Dan terutama ada yang terlalu maju, ada yang terlalu terbelakang. Atau yang terlalu maju itu contohnya adalah PR. Di undang-undang kita, di PR itu adalah standard producer responsibility. Ketika Bapak Ibu minum air kemasan, sebenarnya Bapak Ibu minum itu adalah airnya. Kemasannya tanggung jawab siapa? Nggak ada yang mau tanggung jawab. Karena itu kita sebutkan bahwa tidak ada orang yang berniat untuk menghasilkan sampah. Adanya adalah penimbul, karena dengan kegiatannya dia tidak sengaja menimbulkan sampah. Makanya kita tambahkan satu asas penimbul sampah. Terus kemudian selanjutnya problematik, karena ada yang maju, ada yang mundur begitu. Kita dikembalikan bahwa ininya itu bagaimana gitu. Yang pasnya itu di Indonesia itu bagaimana? Seperti di Jakarta 8.000 ton, Serang 1.200, dan kemudian ketika ada isu-isu baru bahwa yang dasar saja belum, kita sudah melakukan ke sesuatu yang lebih advance. Pemilah itu ilmunya paling tinggi sebenarnya. Nah, terus kemudian yang sebenarnya menarik akhirnya jadi berubah isunya karena kemarin yang Ibu tadi bilang bahwa ada orang mati itu di Cilowong, Serang. Ada 2 orang meninggal. Seminggu setelah itu ada 1 kaos sedang meninggal di dalamnya ada plastik. Yang ribut yang maksudnya bukan 2 orang meninggal di TPA Cilowong. Jadi kemana itu isunya itu gitu? Kita tuh menempatkan kemanusiaan kita itu di mana? Gitu. Terus kemudian ada perubahan juga beberapa undang-undang yang pertama tadi. Kalau pemerintahnya yang melanggar, bagaimana? Ini next. Ini akhirnya adalah bagaimana kita undang-undang ini bisa memberi pemahaman yang benar terhadap kemampuan kepentingan yang ada. Terus kemudian bagaimana asas-asas tujuan muatan dari semua pasal-pasal di undang-undang itu bisa sinkron. Dan kemudian sehingga dari perubahan
perubahan ini diharapkan pengelolaan sampahnya lebih. Next, ini undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sampah. Satu isu di pengelolaan sampah yang sekarang yang paling penting di Indonesia sebenarnya itu adalah tentang penempatan TPA. Kalau di Jawa itu nggak akan ada TPA yang bisa terbangun lagi, karena ada satu PP 81 tahun 2012 itu disebutkan bahwa TPA baru berjarak minimal 1 kilo dari pemukiman terdekat. Sekarang di mana di Jawa yang nggak ada daerahnya bisa 1 kilo gitu, dari daerah terdekat. Next, jadi ini ada juga pertentangan di undang-undang pemerintah daerah di undang-undang 18. Di undang-undang 18 disebutkan jelas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terlaksananya pengelolaan sampah, sistem pengelolaan sampah. Maksudnya di bagian paradigma hukum berbeda spesifik antara dua, misalnya supaya kita bisa lakukan analisis tidak lagi mengenai. Oke, siap. Jadi di sini next, Mas. Jadi next lagi. Di sini perbedaannya di atasnya Pak, kita menambahkan satu asas, kita menghilangkan satu. Jadi dari yang asas manfaat kita tetapkan, tapi yang dihilangkan adalah nilai ekonomi. Jadi langsung menimbul sampah membayar. Next. Terus kemudian dari pengaturannya dari atas akademisnya kurang lebih seperti ini sebetulnya. Next. Nah, jadi selanjutnya bagaimana dari masing-masing perubahan yang ada? Itu kalau di pengelolaan sampah itu sebenarnya ada dua, pengurangan dan penanganan. Dan penanganan dan penanganan ini bagaimana masing-masing pihak itu bisa menjalankan perannya masing-masing gitu. Nah, penerapan hierarki ini yang sebenarnya paling terakhir di poin 5 ini yang masih belum ada penjelasan. Nanti bisa pada saat tanya jawab dari tim ibu bisa juga jawab soal-soal dari itu. Terima kasih Pak. Ya, ini tadi sudah dua perspektif. Lalu kemudian di awal tadi Pak Pasek mercik sedikit. Oh, ada urusan pidana gitu di sini dalam politis. Kalau di kami itu kita itu sepertinya kalau tidak melibatkan hukum pidana itu nggak lengkap gitu. Semacam sayur tanpa garam gitu ya. Padahal dalam justice perspektif ini kan tidak hanya environment yang menjadi victim, yang menjadi korban, tidak hanya spesies yang menjadi korban binatang, tapi juga kita manusia yang juga menjadi korban, menjadi victim. Sebagaimana tadi gambaran yang ramai kok haus, tapi kemudian manusia bagaimana? Tetapi manusia juga kemudian yang mendapatkan sanksi hukum dari penegakan undang-undang ini. Nah, dalam hal ini kita ada Dr. Imbayan, dokter baru kita, juga proses hukum. Langsung saja Pak Fajar, terutama ini kan ada perubahan atas. Kalau sepanjang yang kita ketahui, pasal yang RUU yang coba direvisi dengan bahasa perubahan atas itu biasanya tidak begitu dominan ya. Yang Pak Fajar amati dalam rancangan undang-undang ini bagaimana, dan kemudian dengan dilibatkannya hukum pidana ini bagaimana ini, seolah-olah kita yang jadi paper lagi nih hukum pidana. Silakan Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau dari bidang-bidang itu selalu akhir. Nah, kita selalu mengasas lagi mungkin seperti itu. Baik, kita langsung saja. Sebenarnya kita ini di Indonesia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita banyak diberikan berkah, yaitu sumber daya alam ini. Dari Merauke sampai ke Sabang itu hampir semua. Nah, dengan banyaknya sumber daya alam sebetulnya itu bisa dijadikan sebagai satu pemantik, bisa dijadikan sebagai satu dasar untuk meningkatkan perekonomian kita. Di samping itu sebetulnya Indonesia itu mempunyai kelebihan yang lain, yaitu jumlah penduduk yang banyak. Kita itu sekitar 270 juta.
nomor 4 terbesar setelah China, India, kemudian Amerika. Nah, dari sekitar 270 juta itu, sekitar 60%-nya itu adalah justru tenaga yang produktif. Nah, dengan adanya COVID ini ya akhirnya mereka secara alami jadi kurang berproduktif. Nah, itu adalah salah satu dampak positif. Tetapi dengan adanya dampak positif, pasti juga ada yang namanya dampak negatif. Nah, dampak negatif yang paling mudah kita temui dan sekarang kita bahas yaitu adalah tentang sampah. Yang kedua yaitu adalah teknologi yang kurang memadai, dan yang ketiga yaitu adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Kemudian dampak yang lain yaitu adalah tentang penegakan hukum yang lemah. Terkait dengan seminar saat ini yaitu tentang pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka memang seiring dengan waktu itu harus ada satu perubahan, ada revisi sehingga menjadi rancangan undang-undang. Faktor yang melandasi ada dua, yaitu adalah faktor implementasi dan juga faktor substansi hukum. Faktor implementasi yaitu adalah yang pertama, kurang tersosialisasi pada masyarakat tentang undang-undang pengelolaan sampah. Ya, harus kita akui bahwa ternyata banyak masyarakat yang masih belum tahu kalau sampah itu ada undang-undangnya yang mengatur. Ya mungkin beberapa dari kita juga baru tahu kemarin. Padahal undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2008. Yang kedua yaitu adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Ya tadi yang sudah dibahas oleh industri yaitu tentang sosial budayanya memang di masyarakat kita itu masih kurang begitu bisa menjaga kebersihan. Dan yang ketiga yaitu adalah penegakan hukum yang lemah. Ketika kita berbicara penegakan hukum itu memang ada tiga yang paling kita bahas, yaitu adalah struktur, substansi, dan juga struktur. Saya pun tidak begitu paham ya kenapa aparat penegak hukum kita itu kurang begitu memberikan perhatian terhadap sampah. Padahal korbannya itu sudah banyak. Tadi yang dikatakan oleh Ibu yang di Cimahi, yang longsor, kemudian yang tadi barusan ada di Cilowong dan juga sebagainya. Kenapa aparat tidak bergerak cepat? Nah, apakah isu sampah ini kurang begitu seksi, kurang begitu hot, sehingga tidak begitu mendapatkan perhatian dari media massa, dari masyarakat, dari aparat, sedangkan yang namanya korban terus saja kalau terjadi. Kemudian ada beberapa yang saya perhatikan di dalam revisi undang-undang ini. Ada hal-hal yang positif menurut saya, yaitu adalah adanya kompensasi yang diperluas. Artinya diperluas itu kalau undang-undang yang lama itu kompensasi diberikan hanya kepada korban yang berdampak negatif di TPA. Kalau sekarang itu dimulai dari timbulnya sampah sampai dengan TPA. Yang kedua yaitu adanya jaminan alokasi anggaran dari APBN dan juga APBD. Dan yang ketiga yaitu adanya peran masyarakat dilibatkan lebih mendalam. Selain tadi hal yang positif, saya juga mengusulkan harus ada beberapa pasal yang mengatur di sana, diantaranya yaitu adalah tentang sampah limbah elektronik. Nah, ini di pasal 1 ketentuan umum belum ada. Saya berpikir bahwa sampah elektronik itu juga salah satu sampah yang sulit untuk didaur ulang. Maka itu harus ada menurut saya di pasal 1 atau di dalam undang-undang. Kemudian saya juga mengkoreksi pasal 7 ya tentang Badan Khusus Pengelolaan Sampah. Kalau Pak Haji Pasek tadi sepakat, kalau saya justru tidak sepakat ada badan ini. Cukup kita berikan saja kepada pihak yang berwenang, misalkan kepada Pemda atau pengelola sampah yang lainnya. Kalau ada badan pengelola sampah sifatnya nasional, maka pasti ada sampah
pengelola sampah sifatnya daerah. Nah, dari sisi ekonomi itu akan memberatkan BPN ataupun APBD. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak perlu ada badan khusus pengelola sampah. Apalagi kemarin Pak Jokowi itu kan sudah banyak membubarkan komisi-komisi yang seperti itu. Jadi maksud saya tidak perlu. Nah, selain itu ada beberapa pasal yang kita koreksi, yang menurut saya harus dikoreksi, karena ini kita terkait dengan sampah yang sifatnya spesifik. Karena sampah itu kan ada tiga, ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, kemudian ada sampah spesifik. Nah, sampah spesifik ini diantaranya adalah sampah yang mengandung B3 dan juga sampah yang mengandung limbah B3 dan ada yang lainnya. Tapi yang paling saya soroti adalah yang seperti itu. Nah, jika kita kaitkan dengan ancaman pidananya, menurut saya itu sangat rendah, sangat tidak adil jika kita berbicara dengan dampaknya, apalagi dampak yang berkaitan dengan sampah spesifik yang mengandung B3 ataupun yang mengandung limbah B3. Nah, di sini saya sudah mencoba membandingkan di dalam undang-undang dan juga di dalam RUU, yaitu saya membandingkan dengan undang-undang yang sejenis, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang PPLH. Karena dalam undang-undang itu ketentuan pidananya mengatur tentang B3 juga. Artinya ini adalah undang-undang yang sejenis. Pasal 39 ayat 2 minimalnya 4 tahun, maksimal 12 tahun, dendanya minimal 200 juta, maksimalnya 5 miliar. Sedangkan di dalam undang-undang PPLH yang ketentuan pidananya itu adalah sama, sejenis, pasal 106, yaitu minimal ancaman pidananya 5 tahun, maksimalnya adalah 15 tahun, denda minimal 5 miliar dan maksimal itu adalah 15 miliar. Kemudian pasal 40 ayat 1 di dalam RUU minimalnya 4 tahun, maksimalnya 10 tahun, dendanya 100 juta, maksimalnya 5 miliar. Pasal 40 ayat 2 minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Sedangkan di dalam undang-undang PPLH yang juga sama sejenis, yaitu pasal 98 ayat 2, pidananya lebih berat dalam undang-undang pidana pengelolaan sampah, memang seperti itu. Namun dendanya itu lebih tinggi di dalam undang-undang PPLH. Dalam undang-undang PPLH itu minimal 4 miliar, kemudian maksimalnya adalah 12 miliar, sangat jauh sekali dendanya. Kemudian pasal 41 ayat 1, maksimal ancamannya 3 tahun, denda 100 juta. Pasal 42 ayat 2, maksimal 5 tahun, dendanya 5 miliar. Di dalam undang-undang PPLH yang sama juga, tindak pidana yang sejenis, pasal 99 ayat 2, dan pasal minimalnya ini 3 miliar dendanya, maksimalnya 6 miliar. Pasal 99 ayat 3 pidananya itu sama, hanya sanksi dendanya itu lebih berat PPLH, yaitu minimal 3 miliar dan maksimal itu adalah 9 miliar. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan pidana. Saya membandingkan antara undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang pengelolaan sampah. Jadi artinya ada satu ketimpangan yang berbeda. Padahal ini saya berbicara tentang sampah yang mengandung sampah spesifik yang mengandung limbah B3 atau yang mengandung bahan B3. Jadi sangat berbeda sekali. Oke lah, misalkan tadi saya setuju dengan Pak Haji Paseh bahwa kita tidak terlalu orientasi kepada penjagaan. Oke, tidak masalah seperti itu. Saya pun setuju. Satu sisi saya setuju. Tetapi juga maksimalkan minimal itu sama, dendanya itu sama dengan undang-undang di dalam PPLH. Jadi harus sama beratnya menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalkan undang-undang pengelolaan hidup ini, undang-undang pengelolaan sampah dengan RUU-nya masih dipertahankan dengan yang sama, saya mengusulkan bahwa dihilangkan saja ketentuan pidananya.
menghilangkan ketentuan pidana di dalam undang-undang itu bukan merupakan sesuatu yang haram, dan itu bukan ketentuan pidana di dalam undang-undang itu bukan merupakan sesuatu yang mutlak, karena ada contohnya secara teoritis itu diperbolehkan, secara praktek itu ada, yaitu undang-undang HAM dan juga undang-undang administrasi pemerintahan kalau tidak salah itu. Jadi, tapi kalau misalkan undang-undang pengelolaan sampah ini masih tetap akan kita pertahankan, kita perbaiki, itu maka juga harus diperbaiki selain yang tadi dikatakan oleh Pak Jepase dan Kusri, juga tentang ketentuan pidananya. Karena memang ketentuan pidana itu adalah sifatnya memaksa agar orang menuruti apa yang ada di dalam ketentuan undang-undang itu. Nah, jadi saya mengusulkan seperti itu. Ketentuan pidananya itu di apa? Kalau misal masih dipertahankan, ya lebih baik undang-undang ini dipertahankan, lebih baik dibuang saja. Jadi kalau ada yang melanggar tentang pengelolaan sampah, maka dia bisa dituntut dengan undang-undang pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena dalam undang-undang itu menurut saya lebih memberikan deteran efek yang luar biasa kepada pelaku dibandingkan dengan undang-undang pengelolaan sampah. Dan ini ada tambahan, yaitu adalah di dalam undang-undang pengelolaan sampah itu tidak ada yang namanya tanggung jawab mutlak. Itu harus ada sebetulnya. Di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup itu ada. Kemudian dengan di dalam pengelolaan sampah tidak ada yang namanya penyidikan terpadu. Jadi di situ itu dalam penyidikan hanya bertumpu kepada PPNS saja. Nah, kalau di dalam undang-undang PPLH itu di situ ada penyidikan terpadu. Jadi PPNS, kepolisian dan juga kejaksaan di bawah koordinasi kementerian. Nah, itu ada beberapa catatan yang yang saya pelajari di dalam undang-undang pengelolaan sampah. Jadi mari kita berdiskusi supaya undang-undang ini harus lebih baik, karena pada hakikatnya dibentuknya undang-undang itu adalah untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil mosi juga memberikan baik orang pidana itu begitu ya, jelas. Kalau perlu harus saja masih pidananya apa saja. Karena kalau saya lihat ini ada diskusi menarik juga itu kalau dalam urusan penegakan hukum kita, apakah hukum pidana lebih efektif ketimbang hukum administrasi misalnya. Maka dalam sanksi administrasi itu bisa sampai dicabut izin operasi dari perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan, itu kan lebih besar lagi kerugian yang akan ditimbulkan atau diderita oleh perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan. Ketimbang kita kasih sanksi denda yang pasti bisa mereka tangani karena mereka perusahaan besar. Tidak sedemikian dunia itu persoalan kecil. Baik, untuk termin pertama saya ingin memasukkan masukan yang tajam musuh tadi sebagaimana bisikan dari senator kita bahwa sesi ini sesi untuk melakukan upaya-upaya penyempurnaan. Jadi masukan dari Pak Komisi dan lihat Bapak Ridwan sudah begitu semangat mengatakan bahwa pesan kita di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Ena juga. Untuk adil saya ingin juga dari Ibu Lia sebelah kiri saya. Langsung saja menuju kepada inti pertanyaan supaya kita tidak begitu mengambil waktu juga. Dan nyala, Mas? Sampai nggak sampai situ? Atau begini? Ya. Ini biar bisa terus kita. Baik, perlu diketahui bahwa Bapak Ibu, Pak Ridwan SKM ini adalah salah satu dosen bidang pidana juga di kami.
beliau sedang menjabat sebagai wakil tingkat 1. Baik, Bapak, singkat langsung kepada poinnya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Arif. Dan pada kesempatan ini saya mungkin tidak memberikan pertanyaan, tapi lebih pada masukan-masukan, karena ini merupakan bagian dari diskusi. Yang pertama bahwa kalau dilihat dari RUU, kemudian dari kacamata hukum pidana, karena saya orang pidana, ini masuk pada hukum pidana khusus. Kenapa masuk pidana khusus? Karena kata Sultan dan Andi Hamzah, undang-undang yang bukan hukum pidana tapi mencantumkan sanksi pidana itu adalah hukum pidana. Kenapa perlu dicantumkan hukum pidana? Ini sebagai jawaban pada Pak Asep. Ada 3. Yang pertama adalah perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga perlu diatur alat hukum baik yang bersifat social engineering maupun social control. Yang kedua, perkembangan kejahatan itu menjadi kompleks, maka perlu pencantuman hukum pidana yang bersifat kontemporer ataupun tahan lama, dalam hal ini KUHP atau tahan lama. Yang ketiga adalah supaya dalam pelaksanaannya mudah diawasi, maka perlu pencantuman sanksi pidana. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apakah ini tadi usul Pak Fajar dicabut? Saya juga tidak perlu, karena berbeda undang-undang lingkungan hidup dengan sampah ini. Kalau lingkungan hidup filosofinya, kalau dalam konteks sampah itu limbah yang menimbulkan pencemaran, kecuali kalau ini dicabut di undang-undang lingkungan hidup tawaran Pak Fajar tadi, itu boleh kalau mencantumkan pasal payung seperti dalam tipikor, itu bisa diambil alih oleh undang-undang PLH, tapi kalau tidak dicantumkan itu tidak bisa ditarik. Nah, yang menjadi soal justru di dalam konteks perumusan ini ada beberapa hal dalam RUU. Menurut saya, yang pertama adalah bahwa dalam pencantumannya ini saya bolak-balik ini tidak ketemu pengertian setiap orang. Apakah setiap orang ini perorangan atau termasuk korporasi? Kenapa? Karena ini penting pada pertanggungjawaban pidana. Ini penting pada pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, bahwa dalam konteks penjatuhan sanksi, ini sanksinya menarik. Ada sanksi yang diperberat ketika menimbulkan kematian, misalnya itu sanksi yang diperberat. Nah, berkait dengan sanksi yang diperberat, berkait dengan penjelasan setiap orang pada pertanggungjawaban pidana, sayangnya di dalam undang-undang ini tidak ada pedoman kalau yang dimaksud itu korporasi masuk di dalamnya. Itu tidak ada penjelasan bagaimana kalau korporasi tidak membayar denda. Kalau kemudian ditarik pada pasal 30 KUHP itu orang. Kalau dalam bicara hukum pidana umum, pidana khusus, ketika tidak diatur dalam pidana khusus bisa ditarik pidana umum. Tapi pasal 30 KUHP itu orang. Nah, sehingga perlu penjabaran apa yang dimaksud setiap orang, sehingga jelas kalau kemudian ada menyangkut setiap orang adalah korporasi. Ketika korporasi tidak membayar denda, harus ada pedoman. Bagaimana kalau korporasi tidak membayar denda? Ini harus ada. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi dari sisi delik, penjatuhan sanksi, ini masuk pada kejahatan. Ada kualifikasi dunia. Ya, ini masuk pada kejahatan. Karena kalau kita bicara tindak pidana, ada yang bersifat kualitatif dalam perspektif kriminologis, sanksi kejahatan itu sanksinya lebih tinggi. Ini sanksinya tinggi, 5 tahun, kemudian ya dendanya sekian tahun, menimbulkan kematian 15 tahun, ini kejahatan. Tapi sayangnya ini tidak dikualifikasi sebagai kejahatan. Harusnya dikualifikasi. Kenapa? Karena kalau dikualifikasi, ketika ada percobaan terhadap itu bisa dikenakan delik percobaan. Sayangnya lagi di sini tidak ada pengaturan percobaan.
Kalau percobaan kemudian dikembalikan pada KUHP, maka percobaan dalam KUHP itu ada 3 syarat. Satu, adanya niat. Yang kedua, permulaan pelaksanaan, bukan permulaan persiapan, permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesainya perbuatan karena bukan faktor pelaku. Nah, apakah karena ini hukum pidana khusus maksudnya? Apakah syarat itu sama dengan pidana umum? Harusnya dicantumkan di sini percobaan, sehingga jelas ranahnya ini pidana umum, pidana khusus. Ada ranah kalau dalam hukum pidana khusus bisa menghilangkan 2 syarat berikutnya. Tidak perlu ada permulaan pelaksanaan, tidak perlu ada penggunaan jenis secara PPL. Misalnya begitu, tapi ini harus dicantumkan dengan jelas. Nah, ini beberapa hal yang sebenarnya masih banyak ini Pak Alif. Belum membahas tentang perluasan delik percobaan, belum membahas tentang pemufakatan jahat, karena mesti ada. Ya, apalagi ada sampah spesifik tadi. Jadi ada pemufakatan jahat, 2 orang atau lebih melakukan bersepakat melakukan kejahatan, itu pemufakatan jahat. Tapi sekali lagi kalau bicara KUHP tidak bisa ditarik dengan tepat. Karena apa? Pasal perayaan sama. Tapi saya ingin bicara lebih lanjut, tapi waktunya sudah habis, jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Mungkin ada tambahan yang sama juga dari pakar hukum pidana kita, Siapa tahu yang ingin disampaikan oleh para bisa terwakilkan. Tidak mengulang. Terima kasih, moderator. Ini bagus nih. Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa berada di sini. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pengertian dari sampah itu sendiri di sini. Karena kan ini namanya pengelolaan sampah ya. Nah, objeknya sendiri yaitu sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berarti ini sudah dibatasi bahwa yang dimaksud dengan sampah itu adalah yang bentuknya padat. Tapi kemudian karena saya ada tadi disebutin tidak pidana, saya melihat kalau misalnya mau diberikan sanksi, siapapun itu subjek tindak pidana yang membuat perbuatan memang tidak jelas di sini subjek tindak pidana yang maka perbuatannya apa juga di sini tidak terlalu jelas kalau menurut saya, karena hanya ada mengimpor, misalnya memasukkan sampah rumah tangga atau sendiri sampah rumah tangga ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seolah-olah ini adalah sudah kejahatan antar negara kalau itu kejahatan gitu. Sehingga ketika ada orang yang memasukkan sampah dari ke dalam wilayah NKRI, yang kalau dari Batak Kubang ke Karang apa itu namanya di sana, itu kan masih dalam NKRI, tidak dari luar NKRI. Jadi menurut saya pasal yang berkaitan dengan memasukkan ke dalam NKRI itu seolah-olah kalau saya membaca itu dari luar negara Indonesia gitu. Misalnya mengimpor baju bekas, baju pilot, mungkin seperti itu dalam pikiran saya. Nah, dari perbuatannya ini menurut saya tidak terlalu jelas. Perbuatan apa yang masuk kategori tindak pidana? Yang disebut tindak pidana di dalam pengelolaan sampah itu yang mana? Tidak jelas. Kemudian subjek tindak pidana siapa? Gitu. Karena di sini pengelola sampah adalah pelaku usaha yang memiliki izin. Kita sedang menyisir ataupun menyasar pelaku usaha yang memiliki izin yang mengelola sampah secara tidak sesuai dengan standar, kemudian diberikan sanksi, atau kita mau menyisir masyarakat yang dalam kegiatan sehari-hari itu menimbulkan sampah, yang kemudian sampah itu menjadi masalah di masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya RUU ini adresatnya itu siapa? Apakah pengelola sampah? Kalau pengelola sampah kan tadi pelaku usaha yang berizin, berarti tukang tongkrong sebenarnya saya enggak, yang memulai bekas-bekas kuat. Kemudian perbuatannya yang mana, subjek yang disasarnya siapa? Apalagi kalau sanksinya ini saya udah tidak baca berapa dendanya berapa dan sebagainya, karena sanksinya buat siapa juga tidak jelas. Apakah buat pengelola sampah yang tadi memiliki izin atau buat masyarakat yang memang menimbulkan sampah dalam kesehariannya, karena definisi sampahnya kegiatan sehari-hari yang ditimbulkan oleh kegiatan sehari-hari. Jadi menurut saya memang secara sistematis RUU ini belum
belum ada kerumusannya. Sebetulnya perbuatan tindak pidananya yang mana? Subjek tindak pidananya apa? Siapa yang mau disisir? Apakah subjek tindak pidana orang atau korporasi? Kalau di sini, kalau lihat pengelola sampah jelas korporasi, karena pengelola sampah adalah pelaku usaha yang memiliki izin. Tetapi di sisi lain, definisi dari sampahnya adalah kegiatan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Nah, jadi yang mau disisir adresan itu siapa? Apakah masyarakat yang mengumpulkan sampah dalam kegiatan sehari-hari, atau pengelola sampah yang tadi misalnya pemerintah yang mengelola sampah tidak sesuai dengan standar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk Ya, terima kasih Pak Ali sebagai penonton. Saya pasti akan sangat berbeda dengan Ridwan dan Junaida. Maka saya akan menyampaikan sedikit masukan saya dari sudut teknik dan sudut peraturan perundang-undangan. Yang pertama masukan saya akan melihat dari naskah akademiknya dulu. Ya, sebagaimana kita ketahui, naskah akademik itu menjadi suatu keharusan dalam menentukan sebuah RUU. Jelas dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kita memiliki pengaturan pengenaan ayat 2 bahwa terkait dengan teknik penyusunan naskah akademik itu tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang ini. Artinya seluruh undang-undang itu harus berpedoman secara baku pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena ini semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal yang dikendalikan. Oke, saya melihat naskah akademiknya itu tidak sesuai dengan pedoman yang ada di lampiran 1 Nomor 12 Tahun 2011. Seperti di dalam bab 1 itu seharusnya mengandung 4 subbab. Walaupun memang masuk baik, Ibu silakan. ya baik, saya lanjutkan. Di bab 1 itu seharusnya ada 4 subbab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penggunaan, dan metode penelitian. Dan selanjutnya di bab 2 itu seharusnya pun ada 4 subbab. Yang pertama, bicara mengenai kajian teoritis, yang kedua berbicara mengenai prinsip dan asas yang digunakan dalam penyusunan norma-norma, yang subbab yang ketiga itu bicara mengenai kajian praktek ketatanegaraan yang ada serta implikasi dan solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan yang ketiga itu adalah implikasi terhadap keuangan negara. Ini
dalam naskah akademiknya. Kemudian pun judul-judul subbabnya pun itu tidak sama dengan yang ada di lampiran 1 nomor 12. Dan juga tata cara penulisannya seharusnya tidak menggunakan 1.1 tapi menggunakannya alfabet ABC. Ini sepertinya memang teknis, tetapi akan menjadi persoalan pada saat misalnya undang-undang ini nanti disahkan, itu akan terjadi cacat secara formil karena tidak sesuai dengan lampiran 1 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya terkait dengan draft RUU-nya, saya kurang sepakat dengan judul yang digunakan. Mengapa? Seharusnya judul RUU ini cukup saja tentang pengolahan sampah. Tidak perlu menggunakan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018. Mengapa? Karena mengacu kepada lampiran 2 huruf D angka 237 huruf B Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang berubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Jadi saya lebih sepakat ini bukan perubahan undang tetapi pencabutan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018. Sehingga judulnya kalau saya melihat itu di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 terdiri dari 18 bab 49 pasal. Dan di RUU ini terdiri dari 16 bab yang diubah, 1 bab yang dihapus, serta ada 24 pasal yang diubah dan 1 pasal yang dicabut. Ini sudah sangat melebihi dari 50%, sehingga tidak tepat lagi apabila RUU ini masih menggunakan judul perubahan. Tetapi langsung saja RUU tentang pengelolaan sampah. Itu menurut saya. Undang-undang baru, pengaturan yang baru, di hidup yang baru, di norma. Itu. Selanjutnya, saya pun akan sedikit mengkritisi terkait dengan masalah retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan. Nah, di sini saya kurang sepakat dengan definisinya. Mengapa? Karena seharusnya definisinya itu bukan hanya untuk orang saja, tetapi juga untuk badan. Lalu kita mengacu kepada pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa retribusi daerah itu adalah permintaan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi yang membuat negara ini, kenapa kita sebagai negara yang paling banyak memiliki sampah, itu bukan hanya sampah rumah tangga yang diproduksi oleh orang, tetapi lebih banyak membahayakan itu yang diproduksi oleh badan. Badan itu artinya bisa perusahaan, ya kan? Bisa pemerintah sendiri, dan bisa rumah sakit dan sebagainya. Jadi menurut saya definisi retribusinya harus ditambahkan, jangan hanya mengatur mengenai orang. Nah, mungkin itu saja. Ini tadi disampaikan naskah akademiknya. Nah, ya kalau misalnya tadi boleh dikembalikan ke naskah akademik. Nah, ya kalau saya menyarankan tidak ada waktu terlambat, lebih baik ini diperbaiki mengikuti format yang ada secara baku dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kalau misalnya ini seperti sepele, ini seperti tidak ada masalah, hal yang sepele aja kenapa dinilai? Tetapi ibaratnya nih, kita sebagai dosen, setiap perguruan tinggi memiliki pedoman penyusunan skripsi, dan itu sudah bagus diikuti. Pada saat seseorang mahasiswa tidak mengikuti ketentuan baku yang ada, apa yang terjadi? Apakah dia lulus atau tidak? Pasti tidak. Begitupun ini akan menjadi persoalan apabila kita kan tidak tahu, misalnya nanti pada saat undang-undang sudah disahkan, ada yang melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, dan naskah akademiknya pasti ini akan dipertanyakan, dan MK pun pasti akan melihat dari situ, dan jelas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu harus kita patuhi. Mengapa? Karena jelas yang memerintahkan pembentukan undang-undang tentang
matrimonial itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Berarti itu sama mengikatnya seperti pasal-pasal yang ada dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, dan tidak boleh diinterpretasikan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti format yang baku yang sudah ada di dalam Lampiran 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang naskah akademik. Jadi sudah sangat jelas dari mulai urutan dari pertama sampai dengan akhir. Jadi itu. Terima kasih Bu. Langsung direspon saja dari tiga komentar kita. Tapi nanti saya ingin nanti diberi waktu oleh Bu Kapolri saat ini 12.30 saya ingin Bapak Ibu dari Senado kita bisa menyampaikan soal-soal. Mungkin dari dulu mengenai lebih banyak mempersoalkan dari umumnya sendiri, mulai dari masalah dan persoalan hukum pidana, kemudian diuji oleh Pak dan Bapak Wasim juga bisa menambahkan. Terima kasih. Saya sih komentar saya satu, kayaknya kita harus sampai malu. Ya, betul. Kita sih sekarang Iya, jadi masukannya banyak sekali dan saya pikir sangat bermanfaat. Saya melihat ya semangatnya teman-teman di ruangan ini semua supaya ini benar-benar benar-benar berlengkap dan bisa saya pikir semua masukan itu buat saya nanti kalau kita catat memang ini dari sini. Nanti mungkin Mas Ali yang juga bisa bantu saya kalau beberapa karena beliau tapi mungkin yang ingin saya sedikit jadi itu mengenai definisi orang seperti kita ngomong orang itu masuk tidak ada iya karena yang sampai ya malah itu justru bukan khusus yang sekarang kita masuk persoalan jadi sasaran kalau Pemda yang bersalah karena yang undang-undang lama hanya pengusaha orang karena kalau Pemda yang bersalah kan ya kayak PPA itu makanya ini yang mungkin justru jadi ada Pemda ada pengusaha yang bersalah. Saya pikir semua masukan memang ini masukan yang sangat baik. Jadi saya mau terima kasih atas semua semangat di saya pikir semuanya ibu Yana kayaknya harus 2 hari ini karena kayaknya cukup ini buat saya cukup hidup ini. Tadi mungkin bisa merespon dari Bu Ida. Iya, itu nanti saya cek. Mas Ali bisa bantu saya nggak ya masalah berkaitan dengan soal teknis pembuatan naskah akademik ini kan implikasinya cukup serius. Mungkin persoalan ini ada ibu-ibu dosen di sini. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Abi. Yang pertama yang mau saya tanggapi terkait dengan pidananya tadi. Sebenarnya dari bagian dari ahli sebenarnya kita itu punya konsep sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh para ahli juga. Namun dalam setting perkembangan diskusi kemudian ketentuan mengenai pidana ini pun kembali harus diatur lebih lanjut. Karena sebenarnya ketentuan pidana ini menjadi konsep perubahan itu baru diskusi sebelum diskusi ini sebenarnya. Dan itu pun kemarin kita mengenai ketentuan pidana ini hanya terkait dengan teknis penulisan berdasarkan Undang-Undang 12 2011 di mana kelemahan dari undang-undang sebelumnya belum mencantumkan pasal mana yang dilanggar. Jadi ketentuannya baru hanya sekedar untuk mengakomodasi concern yang kemarin saja gitu. Tapi terkait dalam hal sudah diajukan dan sudah direkomendasikan, kita akan atur lebih lanjut mengenai ketentuan pidananya
dan akan disesuaikan undang-undang lingkungan hidup, karena memang sebagaimana kita tahu undang-undang lingkungan hidup itu terakhir diundangkan setelah dari undang-undang pengelolaan sampah ini. Tadi beberapa kali kesempatan ada yang bertanya definisi mengenai orang. Sebenarnya orang itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 10, yaitu orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum. Di badan pun juga sudah masuk dalam definisi orang, dan beberapa ketentuan di dalam pasal 80 yang merujuk orang sudah dibuat dalam huruf besar O-nya, sehingga kita bisa asosiasikan orang di sini juga termasuk badan hukum. Kemudian terkait dengan ketentuan pidana tadi mengenai kualifikasir tindak pidana, subjek tindak pidana, kita akan coba akomodasi, kita akan coba teliti kembali mengenai konteks pidana. Karena jujur waktu itu kemarin itu tadi sudah disampaikan ada 4 perihal hal tadi yang menjadi concern kita, namun bisa di perkembangan diskusi kita akan coba untuk akomodasi yang mengenai tindak pidana. Selanjutnya untuk menanggapi mengenai tindak pidana tadi juga berdasarkan arahan dari Bapak Nur Fajar, perbandingan dari Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 18, saya setuju juga dengan beberapa konsepnya. Ada beberapa yang mungkin sama pengaturannya, namun perlu diperhatikan bahwa dalam Undang-Undang pengelolaan sampah sebenarnya ruhnya itu berbeda dengan Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup, karena kalau kita lihat tindakan-tindakan yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan sampah itu lebih kepada bagaimana mengelola, bagaimana pelanggaran yang terjadi terhadap ketidaksesuaian prosedur yang telah ditetapkan dalam mengelola sampah. Jadi lebih kepada prosedural, bagaimana bahwa pengelola sampah tidak melakukan pengelolaan sampah secara sesuai dengan NSPK yang diatur dan segala, dan sampah yang diatur pun di sini lebih khusus saja adalah sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis dengan rumah tangga. Sedangkan sampah sejenis spesifik, kalau Bapak Ibu lihat di undang-undang yang lama itu diatur lebih spesifik di ketentuan peraturan menteri mengenai tentang sampah spesifik seperti itu. Jadi dari saran dari Pak Fajar, kita akan tampung ada beberapa ketentuan yang akan kita bisa sesuaikan, namun ada ketentuan yang tidak bisa kita akomodasi karena pada dasarnya ruhnya itu berbeda seperti itu. Kemudian terkait dengan ini mau perubahan atau lebih baik? Ya, terkait dengan rancangan undang-undangnya mengenai definisi 50%, sebenarnya definisi 50% ini juga sebenarnya betul Bapak Ibu. Banyak sekali para ahli hukum di luar sana juga menyatakan 50% ini adalah substansi dari pasal itu sendiri. Jadi perhitungannya dihitung dari pasal yang diubah atau bab yang diubah. Nah, tidak include yaitu mengenai misalnya perubahan penomoran, perubahan hal-hal lain lah seperti itu kan. Nah, jadi konsep pertama dalam rancangan undang-undang ini memang sepengetahuan saya memang tidak sampai 50% di ada awal. Namun tadi yang diskusi yang selalu berkembang sampai saat ini, saya pun secara pribadi belum bisa memastikan ini lebih dari 50%, karena kebanyakan sebenarnya dari segi teknis penulisan lah yang paling banyak menjadi concern di sini. Gimana Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu kan lahir 2008, sedangkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan-undang itu kan lahir setelah undang-undang ini. Jadi sehingga rezim penulisannya sangat berbeda. Oleh karena itu kalau kita bisa lihat dalam penulisan di sini banyak sekali mengenai teknis penulisan hukum, seperti misalnya tugas wewenang itu seharusnya diganti jadi tugas saja atau wewenang saja, atau tugas wewenang pemerintahan, bukan pemerintahan yang punya tugas wewenang tapi pemerintah seperti itu. Jadi beberapa perubahan di sini kemungkinan bisa kelihatan lebih dari 50% hanya karena teknis penulisan. Namun dari segi substansi, kalau kita bisa mengikuti mazhab ahli hukum yang lain, sebenarnya tidak terlalu banyak dari segi ketentuan yang diubah seperti itu. Tadi saya bisa apa itu 80% bahwa program itu belum apa saja dalam jumlah berapa pasal yang memperhitungkan Pak Fajar? Hampir semua itu diakomodasikan hampir 80%.
Nanti kita coba teliti lagi Bapak Ibu kalau misalnya memang ini kita akan konsultasikan juga kalau misalnya memang ini lebih dari 50% sesuai dengan apa yang menjadi macam yang dianut oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dan khususnya DPD ataupun DPR atau Kementerian Sekretariat Negara, kita akan coba konsultasikan. Ini akan kita akomodasi rekomendasi ini untuk menjadi pencabutan dan juga termasuk perubahan pencabutan dan dengan perubahan. Silakan Pak Dr. Rasid bisa menanggapi. Terima kasih Pak Alif. Sebenarnya ini kan diskusi ya untuk memberikan bagaimana masukan pada perubahan rancangan itu. Jadi saya sudah jelas katakan bahwa apa yang menjadi perubahan itu sudah dijelaskan. Sedikit banyaknya ini adalah hasil pemikiran yang sudah saya tuangkan dalam tulisan dan pemekaran yang saya sampaikan. Adapun masukan nanti kemudian ini menjadi perubahan, menjadi keputusan bagaimana rancangan ini akan ditetapkan. Nanti mungkin tadi saya diskusi dengan Ibu. Nanti ada juga. Nah, jadi tidak perlu lagi menanggapi atau ada perubahan total bagaimana kita hanya beberapa aturan saja menurut saya dari pasal-pasal yang sudah saya sampaikan tadi yang harus diperhatikan. Itu pun kalau sudah menjadi kebutuhan di dalam peraturan sampah ini ya. Jadi ya kalau tidak ya tidak masalah. Artinya kita sudah memberikan masukan. Tapi bagaimana nanti kemudian peraturan ini diimplementasikan di pemerintah daerah dan juga ada tahapan-tahapan bagaimana peraturan ini bisa dijalankan. Nah, saya tidak akan memperdebatkan persoalan pemikiran saya kaitan dengan perbedaan pandangan administrasi dan pidana. Jadi tidak akan memperdebatkan perbedaan itu. Tapi secara substantif di dalam peraturan sampah itu, menurut saya ini lebih banyak pada ketentuan administrasi. Karena ini kaitan dengan pengelolaan. Kalau seandainya mau masukkan unsur pidana yang lebih tinggi atau lebih banyak, ini mungkin tidak hanya pengelolaan, ada penambahan misalnya pelindungan dan pengelolaan sampah. Ini menurut pendapat saya. Nah ini barangkali perlu diperhatikan kalau memang mau menekankan pada ketentuan pidananya. Nah, persoalannya adalah apakah orang atau badan yang kemudian tujuan negara bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik, sanksinya apa terhadap masyarakat yang membuang sampah? Apakah perlu penjara? Nah, ini kan harus dibahas atau harus dikaji lebih mendalam bagaimana penerapan pidana itu kepada siapa dan untuk siapa. Seperti dulu yang tadi katakan, ini harus jelas menjadi objeknya ya dalam ketentuan pidana itu. Itu saja barangkali terkaitan dengan pidana. Tapi dari sisi administratif, karena pengelolaannya adalah kaitan dengan manajemennya pemerintah. Nah, bagaimana sistem manajemen pemerintah dalam pengelolaan sampah? Dari sampah rumah tangga sampai TPA-nya. Nah, ini menurut saya harus diselesaikan. Memang betul, sekarang ini azasnya adalah tanggung jawab. Jadi bukan diajaskan kerugian. Jadi tidak punya kondisi ekonomi. Menurut saya, untuk saat ini seperti kondisi Indonesia, sebetulnya tanggung jawab itu semua kita punya tanggung jawab bagaimana kita membuang sampah dengan baik. Artinya membuang sampah pada tempatnya. Ini persoalan Indonesia itu berbeda dengan budaya-budaya yang lain kan gitu. Kita aja sudah diberikan informasi buang sampah pada tempatnya. Jadi Pak Ali mengatakan yang buang sampah masuk neraka. Jadi sebenarnya bagian dari emosi jiwa ya dari seseorang yang dimana kesadaran manusia itu sulit dibatasi ya kan, walaupun kita punya undang-undang, punya penegak hukum. Tapi bagaimana karena judulnya adalah pengelolaan manajemennya ini loh, bagaimana sampah itu pada tempat akhirnya kemudian tidak menimbulkan masalah. Saya tahu kaitannya dengan undang-undang lingkungan hidup. Bagaimana undang-undang lingkungan hidup memberikan sanksi kepada ya kan korporat
dan sebagainya. Jadi harus jelas dalam undang-undang sampah ini. Itu saja, barangkali saya tidak akan mempertajam perbedaan antara pidana atau administrasi. Sama dengan Pak Pasien di sini ada di pasal 33 sampai 37 soal penyelesaian sengketa ini dalam kedua gimana Pak? Kan yang Bapak sampaikan tadi dalam tataran budaya kesadaran hukum kita. Ya, di dalam RUU itu bukan rancangan perubahan ini kaitan dengan penyelesaian sengketa itu diberikan kepada kewenangan kepolisian dan BPN. Nah, artinya perlu nggak keterlibatan apa yang disampaikan? Karena dalam undang-undang lingkungan itu kalau seandainya pencemaran itu di laut, itu juga minimal yang bertanggung jawab adalah Laksamana pangkatnya. Artinya Laksamananya adalah sebagai penegak hukum. Tapi kita berpikir sampahnya di darat. Sampah ini ada di darat pikiran kita saat ini. Nah, siapa? Apakah perlu ya kan keterlibatan TNI dalam posisi penegak hukumnya? Sedangkan dalam pengelolaan sampah ini ada berkaitan dengan persoalan administrasi pemerintahan, kaitan dengan wali kota, bupati dan gubernur, ya kan? Artinya lembaga penegak hukum yang belum terlibat, apakah hanya pada polisi dan PNS atau perlu juga ada keterlibatan jaksa, gitu kan, di dalam pengawasannya, kaitan dengan penegakan hukum antara pelaksanaan undang-undang. Itu sebenarnya bisa saja kaitan dengan penegakan hukum ini penguatannya adalah ada pada peraturan daerah. Ada pada peraturan daerah. Itu perlu ada kejaksaan, ada polisi, ada satpol pp, dan ada pengawas internal, yaitu pemerintah itu sendiri. Dalam ini juga ada dikaitkan dengan siapa yang memberikan sanksi. Dalam hal itu gubernur yang memberikan sanksi, terutama terhadap wali kota yang melakukan kesalahan yang dalam penimbulannya salah. Nah, ini juga sebenarnya bukan model tanpa ditutup, tanpa ditutup, itu sebenarnya bukan model. Tapi yang model itu adalah tadi perlu ada penggunaan teknologi. Ya kan? Kalau sudah bersentuhan dengan teknologi adalah bagaimana teknologi itu memberikan manfaat, termasuk produknya. Itu yang saya pahami. Tidak hanya pada persoalan apa ini ditanggung jawab. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Dr. Pasien. Langsung Pak Fajar, pertama respon memberikan hukum pidana publik. Terima kasih. Sama dengan Pak Pasien bahwa perbedaan itu tidak usah kita pertanyakan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Apalagi dalam hukum pidana kan sifat hukum pidana itu adalah sifatnya adalah memaksa. Orang tidak mau berbuat, orang melanggar, maka hukum pidana bisa dilakukan. Kemudian tadi kalau misalkan undang-undang pengelolaan sampah yang sifatnya prosedur, artinya administrasi dan administrasi itu kan bisa diselesaikan dengan administrasi. Tetapi bagaimana ketika penyalahan administrasinya itu mengakibatkan kematian kepada orang lain? Nah, disitulah hukum pidana yang harus berbicara. Maka sanksinya harus jelas dan harus tegas. Makanya setidaknya minimal bisa bandingkan dengan undang-undang yang sejenis, itu adalah undang-undang pengelolaan. Kalau undang-undang ini masih tetap mau dipertahankan padanya, itu maka saya akan mengusulkan lebih baik ketentuan pidananya itu hilangkan saja. Jadi ketika ada orang bukan dia melanggar pengelolaan sampahnya, tetapi ketika ada orang yang meninggal karena B3-nya, jangan dikenakan undang-undang pengelolaan sampahnya, tapi dikenakan dengan undang-undang PPLH-nya. Dan itu bukan dan masuk urusan deliknya. Jika sepanjang masuk dalam urusan deliknya. Jadi kalau ada yang kena, bukan berarti bahwa ini undang-undang pengelolaan sampah. Ada orang yang terkait dengan sampah, tetapi juga di situ sampahnya berkaitan dengan B3, maka dikenakan undang-undang sampah, tidak harus seperti itu. Maka
tapi cari undang-undang yang lain yang sejenis, yang unsurnya itu sama. Jadi kemudian yang tadi Pak Ridwan itu ini sudah disebut mungkin Pak Ridwan pendapatnya yang RUU kali ya. Jadi pasal 41, 42, 43 itu sudah disebut sebagai kejahatan dalam undang-undang yang 18 ya. Kalau RUU-nya memang sudah disebutkan. Iya, karena itu dipertahankan. Memang harus ditambah lagi, tidak hanya dolus, tidak hanya kulpa, tetapi juga pemufakatan jahat itu harus ada juga. Percobaan apakah harus ada atau tidak, atau misalkan seperti dalam tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi perbuatan yang tidak selesai dianggap selesai. Apakah mencoba seperti itu dan begitu. Maka memang tadi seperti yang Ibu Sri katakan, tidak cukup kita hanya berdiskusi sampai dengan satu atau dua jam saja. Ya harus bertambah mungkin durasinya atau dalam lain waktu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Masih ada sedikit sekali waktu. Saya ingin ada perwakilan dari Jakarta untuk menyampaikan hal terpenting. Dari bagaimana upaya kita untuk mensahkannya atau lagi atau kasih Pak. Ini langsung aja Pak ya. Jadi ini langsung statement aja dari kita. Jadi pertama kami atas nama kedua Dewan Perwakilan Daerah terima kasih. Hari ini kita sudah mendengar beberapa masukan dari kawan-kawan sekalian bahwa bagaimana tadi dalam sambutan saya bahwa proses pembuatan undang-undang ini memang tahapannya sangat panjang. Kita hari ini sudah masuk dalam tahapan kelima. Jadi supaya kawan-kawan juga pahami bahwa tahapan penyerapan aspirasi daerah, penyusunan daftar inventarisasi materi, rapat dengan pendapat, kemudian penyusunan naskah akademis dan daftar buku itu sebenarnya sudah berjalan. Jadi hari ini kita ingin sebenarnya mendapat tambahan masukan lagi dari kawan-kawan sekalian bahwa nanti ada yang masukan hari ini bisa kita akomodir atau nanti belum kita kolaborasi lagi, nanti di malam kita yang akan meneruskannya masukan-masukan dari para daripada para pakar bidang hari ini. Jadi mungkin sementara itu dari kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada Universitas Tayasa ini sudah bersama kita semua untuk menanyakan kepada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya rasa satu lagi mungkin karena kita masih ada 25 menit. Ada? Cukup? Oke. Saya setuju itu karena forum ini dulu forum yang terbatas. Kita juga harus menghormati jadwal yang sudah kita buat dan kita kasih fokus untuk kita semua. Terima kasih. Moderator mungkin tidak bisa menunjukkan apapun karena masukan-masukan yang sudah Bapak Ibu sampaikan sudah dicatat dengan baik karena ini harus juga dipertimbangkan ulang dari para perumus atau pembuat SKT ini. Tujuannya bukan untuk kami meminta agar ide kami dimasukkan berkontribusi, tapi lebih besar adalah bagaimana kebermanfaatan ilmuwan kita juga bisa memberikan kontribusi dalam hal pengelolaan sampah. Dari moderator, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali narasumber kita dan moderator kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, menginjak pada rangkaian acara terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Setelah ini, mohon berkenan kepada Bapak Ibu, Senator dan seluruh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin Yasa untuk melakukan foto bersama di depan podium. Terima kasih kepada Bapak Ibu Senator dan seluruh tamu undangan yang hadir
Dan kepada seluruh peserta yang sedang menyaksikan dalam streaming YouTube channel FH Tirta Official maupun via Zoom Komite 2 DPD RI pada acara hari ini, saya Berita Diria selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan kepada seluruh Bapak Ibu senator untuk melakukan foto bersama di depan podiumnya. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Ibu Wali Satu, Ibu Wali 2, dan Ibu Wali 3. Dua